Ya. Semoga yang menjam salap Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan pada minggu ini kita belajar terkait storage ya, alat penyimpanan. Minggu depan kita kuis ya, kuisnya insya Allah via Evita secara online juga. Minggu depannya lagi kita pengganti ya, kalau ada yang pengganti, kemudian ujian ya. Kelas ini teh hari Selasa ya, berarti materinya minggu lalu masih unit sistem ya, Dek ya? Bener ya? Benar, Ibu. Karena kan kelasnya waktu itu pernah libur Benar, ya, Ibu. jadinya pertemuan kali ini kita lebih ke arah alat input dan output ya. Oke, Ibu share ya untuk PPT-nya. Oke, sudah terlihat ya, semoga ya. Sudah terlihat semuanya, Dek? Sudah, Bu. Terlihat, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Nanti dikabari ya kalau misalkan saya ada kendala ya, entah sinyal, entah screen-nya nggak tampil, karena beberapa kali tadi ada kendala gitu ya, di rumah sih agak hujan ya. Oke, kita mulai ya. Oke, sip. Dek, minggu lalu sudah sempat Ibu jelaskan ya terkait analogi-analogi, masih ingat ya meja ibarat seperti memori gitu kan ya. Sebelum diproses ada namanya alat input, output. Nah, ini contoh yang ada di sini, di gambar depan ini, yang sering kita lihat ya, ada mouse sama keyboard. Nah, itu sebagai alat input ya. Nah, kita lihat di sini, apa itu input? Jadi semua data dan instruksi yang dimasukkan ke memori komputer. Nah, jadi kalau ditanya apa saja, wah banyak, nggak hanya mouse sama keyboard ya, termasuk kamera digital gitu ya, scanner itu pun termasuk sebagai alat input. Nah, ini yang sering digunakan ya, mulai dari keyboard, pointing device, nanti ini kita bagi menjadi 3 ya. Ada yang mouse, touchscreen gitu. Kemudian pen input, motion input, sampai ke scanner and reading devices. Nah, ini keyboard deh. Ya, jadi user itu dengan cara menekan tombol-tombol yang ada di keyboardnya ya. Nah, yang kompleks gitu ya, atau ya lengkap gitu ya, itu inputnya sampai ke media ini ya, misalkan untuk ngatur volume gitu ya, kemudian internet itu semuanya lengkap di situ ada ya, untuk yang keyboard yang cukup powerful ya, lengkap. Nah, di sini bagian-bagiannya adalah typing area, kemudian function keys, toggle, kemudian navigation ya, sampai ke internet control button yang tadi saya sampaikan ya. Nah, untuk variasinya ya, sebenarnya jenisnya berbagai macam ya. Di sini ada built-in laptop keyboard yang sudah embed ya, tertanam di sini. Kemudian clip-on tablet keyboard seperti ini yang on-screen keyboard. Gitu. Nah, ini yang ergonomi, artinya yang nyaman kita gunakan ya. Jadi kalau kita menggunakan keyboard itu, kalau yang lama banget kita gunakan, kadang ada cedera di sini ya, di metakarpal kita. Nah, di sini ada kayak pegangannya gitu ya, tatakannya gitu. Jadi lebih nyaman kita menggunakannya. Nah, apa itu pointer ya? Ada istilah pointer, jadi simbol kecil di layar ya, dia menunjukkan lokasi dan pergerakannya ya sebagai alat penunjuk. Nah, ini pointing device. Apa saja kategorinya? Yang pertama mouse. Mouse ini ada 2 ya. Ada yang wired pakai kabel, ada yang wireless gitu. Nah, ini bagian-bagiannya, ada klik kiri, klik kanan, kemudian rotate dan seterusnya ya. Nah, selain mouse, yang kedua adalah touchpad. Ini kecil ya,
permukaannya biasanya persegi panjang, datar, dan ini sensitif terhadap tekanan dan gerakan ya. Kemudian trackball, bedanya dengan mouse, kalau trackball itu nanti dia sifatnya tetap konstan. Kalau mouse kan kita gerak-gerakan ya, misalkan mouse-nya kiri kanan. Kalau ini dianya tetap, yang kita gerakan bolanya di atasnya gitu ya. Oke, nanti akan ada ini ya, sesi tanya jawab. Akan saya review kembali, jadi mohon diperhatikan. Alat input berikutnya adalah touchscreen. Ini touch sensitive display ya. Rata-rata udah familiar ya. Nah, kemudian untuk pen input ya, di sini kita bisa menggunakan stylus, digital pen, terutama untuk orang-orang yang apa ya, gambar gitu ya, yang desainer dan seterusnya, ya dia nggak mungkin pakai mouse ya, pergerakannya agak susah gitu. Dia biasanya menggunakan digital pen. Nah, ini grafik tablet ya. Nah, nanti buat desain biasanya seperti ini. Jadi di sini ada ininya lagi. Saya punya itu ya, apa ada papannya lagi gitu. Nanti kita sambungkan ke PC atau ke laptop. Nah, berikutnya ini yang mungkin bisa untuk ini ya, kalau kita bilang mah untuk olahraga ya, olahraga ini. Oke. Kemudian selain yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada voice recognition ya, pengenalan suara, atau biasa juga disebut sebagai speech recognition. Logikanya gini, kalau kalian sudah kenal dekat sama teman, biasanya walaupun teman itu tidak menyebutkan namanya, udah tahu. Ya, misalkan Anhadi nelpon Rizka, misalkan gitu ya. Udah nggak usah ngomong, ini Anhadi ya, nggak usah. Langsung, oh ini pasti Rizka udah tahu, ini Anhadi ya, gitu. Karena otaknya sudah berpikir, oh suara ini dimiliki oleh ini, gitu kan. Nah, ya, sama. Komputer pun bisa kita latih seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, nah ini mungkin pernah saya jelaskan ya minggu lalu, ada MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Nah, ini yang suka bermain musik-musik ya. Nah, ini bisa kita bilangnya apa ya? Kita edit gitu ya suara-suaranya. Oke, kemudian di sini untuk capture ya, kita bisa menggunakan yang paling mudah ya handycam, webcam yang kita gunakan ya saat ini. Nah, itu juga sebagai alat input ya. Webcam kita bisa mengcapture video, gambar. Kemudian kita send email message ya dengan video attachment sampai kita bisa melakukan video call. Nah, ini yang video conference ya. Jadi kita bisa mengadakan pertemuan antara 2 atau lebih orang walaupun secara geografisnya dia berbeda dengan kita lokasinya gitu. Oke. Alat berikutnya adalah scanner. Nah, scanner ini jenisnya macam-macam, ada yang flatbed, ada yang drum, ada yang pen gitu ya. Ini memudahkan kita untuk mengcapture suatu objek gitu. Nah, kategorinya untuk optical reader yaitu ada 2, OCR sama OMR. Mungkin kalian tidak mengalami ya, saya nggak tahu nih. Yang zaman dulu kan ada kertas, ini paling mudah contohnya ada A, B, C, D. Kemudian di masing-masing di sini ada bulatan-bulatan gitu ya. Nah, elips ya. Nanti jawaban yang benarnya dia akan dipakai pensil 2B biasanya ya. Nah, dihitamkan. Pernah nggak dulu? SMP gitu atau SMA? SMA mungkin pakai komputer base ya? Enggak. Pakai kayak gini. Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah mengalami ya? Nah, kalau ini kita sebutnya dengan nanti OMR, Optical Mark Recognition. Jadi yang ngoreksi komputer, bukan manusia gitu ya. Dia membaca pola gelap terangnya cahaya. Nah, kalau OCR dia karakter. Ya kayak A, B, C, D, 0, 1, 2, 3 biasanya kita jumpai di dunia perbankan ya. Nah, ini ya. Berikutnya ada barcode reader ya, seperti ini. Kemudian QR code sekarang sudah pesan menu gitu ya, tinggal scan gitu ya, nanti muncul ke PDF-nya, kita tinggal pilih apa-apa aja menunya ya kalau dia seperti itu. Kemudian RFID ya, Radio Frequency Identification, tujuannya adalah untuk melakukan pelacakan sebenarnya. Entah itu barang, objek ya, entah itu person, orang, kita bisa mengetahui pergerakan dari satu titik ke titik yang lainnya. Gitu.
Kemudian ini ya, magnetic strip card reader. Nah, suka kita jumpai di kartu-kartu seperti kartu perbankan, kartu kredit, entertainment, atau kartu personal ya, identifikasi kita, atau kartu yang lainnya. Itu juga sebagai alat input ya, dan nanti di belakangnya juga sebagai penyimpanan karena dia nyimpen data kita sebenarnya ya. Nah, ini yang pernah nerima cek ya, Dek ya. Nah, ini yang bisa kalian lihat ya, magnetic ink character recognition. Dia juga sebagai alat input ya. Nah, kita lihat di sini peralatan untuk mengoleksi data itu kita bisa ini ya, terima, artinya walaupun kita nggak berada di lokasi, kita bisa terima ya data tersebut, kemudian kita bisa pantau ya, karena era sekarang udah zamannya teknologi dan mau nggak mau kita harus berkolaborasi gitu ya. Agribisnis dengan informatika, dengan PMP, dengan misalnya prodi yang lainnya gitu ya, kolaborasi, karena ilmu yang nggak mungkin ilmu komputer berdiri sendiri gitu ya misalkan, atau informatika berdiri sendiri nggak bisa, karena mereka menyelesaikan suatu case tertentu gitu ya. Itu sistemnya kolaborasi. Nah, mungkin masih ingat ya pertemuan pertama ya saya jelaskan. Ada namanya data gitu ya, ada namanya informasi. Nah, informasi ini adalah data yang sudah masih ingat? Diolah gitu ya atau diproses. Nah, data itu terkait di sini input, informasi terkait output gitu. Jadi di sini data ya yang sudah diproses sehingga dia berguna gitu ya. Bermakna. Nah, yang kalian sering gunakan mungkin monitor ya, monitor di PC, kemudian printer ya atau mungkin speaker. Nah, itu contoh-contoh yang sering kita gunakan ya di alat output. Nah, kita bahas yang pertama terkait display ya. Alat penampil. Nah, di sini bisa televisi, ada yang digital gitu ya. Ini ada monitor. Nah, monitor di sini pun sebenarnya bisa kita bagi lagi. Kalau sekarang udah jarang pakai ya orang yang ada tabungnya ya, LCD ya, plasma kategorinya sekarang. Plasma yang gede banget itu ya. Interaktif whiteboard ya, sekarang sering kita gunakan itu. Di kampus ada ya, mungkin nanti ketika kita offline bisa mengunjungi ya lab-lab seperti lab IoT, komunikasi itu sudah ada kita. Jadi nggak akan bisa berbohong ya, misalkan Bu koneksi saya maaf lagi nggak stabil, kita bisa pantau dari situ ya, dari interaktif yang ini TV-nya itu. Oh ini enggak, ini sinyalnya strong di situnya ya, kedetek semuanya gitu. Kemudian kalian buka apapun nanti bisa ditrace sama si sistem. Misalkan dosennya harus membuka aplikasi X gitu ya, terus kitanya tidak ngebuka. Nah, itu bisa. Oh, berarti dia statusnya nanti di situ kuning gitu ya. Kalau yang sedang membuka statusnya hijau, gitu warnanya ada ya. Nah, terkait kualitas display ya, tergantung dari resolusi, kemudian respon time, brightness-nya, dot pitch sama kontras rasionya. Nah, ini berapa ini ya display biasanya ya ada port-portnya ya, port untuk yang DFI-nya, kemudian HDMI-nya sama display port-nya. Nah, mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan alat seperti ini. HDTV kita bisa manfaatkan untuk hal yang positif ya, untuk membuat kreativitas dan inovasi kita meningkat. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Nah, ya ini harus teknologi itu bisa bermata dua ya, bisa kita gunakan dengan baik, bisa juga sebenarnya malah menjerumuskan kita. Nah, tergantung pemanfaatannya sebenarnya. Nah, kemudian printer ya. Jadi menghasilkan teks dan grafis ya untuk ke physical mediumnya. Pada saat kita beli printer, tentukan dulu tujuannya buat apa sih gitu ya. Itu yang penting, buat apa, kemudian budgetnya berapa. Karena misalkan kalian saya mau buka usaha foto Bu, ya kita nggak mungkin dong beli yang laser gitu ya kayak gitu. Jadi harus tahu manfaat apa sih kegunaannya masing-masing itu. Nah, printer sendiri itu dibagi dua. Ini kategori yang pertama adalah non impact ya. Jadi ada dua, ada non impact. Impact itu benturan ya, atau apa ya, kalau kita mengenai gitu ya.
Kalau impact dia tidak membentur. Non-impact dia tidak membentur, impact dia membentur, ya ada benturan. Nah, kita bahas dulu yang non-impact. Berarti dia membentuk karakternya, itu dia nggak benar-benar menyentuh si kertasnya. Ya, jadi dia nggak benar-benar menyentuh, kayak misalkan jenisnya yang laser gitu ya, dia nggak menyentuh gitu ya. Nah, ini kategorinya mau dari inkjet, foto printer, laser printer, sampai label, plotter gitu ya. Nah, itu masuknya ke non-impact. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, ini inkjet printer. Mungkin sudah nggak asing lagi ya, sering kita gunakan seperti ini. Kemudian ini bisa yang ini ya, color warna. Nah, foto printer seperti ini. Ada laser printer. Ya, ini kualitasnya bagus dan lebih cepat ya dibandingkan yang kayak kita mungkin yang kategori inkjet ya. Nah, ada juga yang multi-function peripheral ya. Jadi satu device bisa untuk semuanya. Bisa untuk mesin fotokopi, ngeprint, scan gitu ya. Kita sering menyebutnya dengan multi-function peripheral, MFP biasanya. Nah, ini 3D printer ya. Jadi Vokasi sudah punya. Lumayan ya ternyata. Kemarin itu harganya lumayan ya, ratusan. Dari ratusan sampai mana ada 1, kemarin saya tanya ya sampai berapa ya, 1,5 2M itu ada gitu ya. Jadi dia mencetaknya bentuknya ya 3 dimensi. Jadi misalkan kalian merancang sebuah apa ya, prototipe misalnya miniatur suatu bangunan gitu ya di software, dicetak ya hasilnya benar-benar bentuk bangunan gitu ya. Kalau yang di kampus tuh yang bening, saya nggak bawa ya. Contohnya misalkan gini deh, kalian bentuk bangunan, terus objeknya kotak kayak gini ya. Misalkan objeknya kotak-kotak kayak gini ya. Bentuknya nanti munculnya kayak gini. Tapi ini kalau yang di kampus ininya bening, putih gitu ya. Kalau yang berwarna harganya lumayan ya. Udah 1,5M gitu ya. Ini biasanya ya digunakan untuk perusahaan-perusahaan industri atau desainer atau pabrikasi ya, misalkan kayak perhiasan gitu ya, dia ngerancang desainnya di software, kemudian di prototipe awalnya di print dulu, kemudian cetak. Kemudian termasuk cetak ini bisa wajah gitu ya. Kita nanti 3D scanner ya, kita scan dulu bentuk 3 dimensinya, kemudian kita cetak gitu. Outputnya benar-benar 3 dimensi gitu ya, real gitu. Kemarin itu kita nyetaknya gelang sama cincin, ya munculnya nanti ya ini layer-layer gitu ya, gelang cincin. Oke, ini jenis yang thermal printer ya. Ini biasanya suka ada di kios-kios. Mobile printer, nah dengan adanya mobile printer ini kalian bisa portable ya, bisa jadi dia portable, bisa dibawa kemana-mana dan lebih enak kitanya kalau suka bepergian gitu ya. Jadi lebih lebih simpel gitu ya. Kemudian label printer, nah ini yang kalau kita mungkin cetak kartu nama atau mungkin stiker gitu ya, yang di belakangnya ada bahan pelekatnya seperti ini. Kemudian plotter sama last format printer ya, ini yang suka ada kalau di Bogor teh di Gundaling mungkin ya namanya, kalau nggak tahu di daerah kalian. Jadi ada percetakan untuk cetak misalnya spanduk gitu-gitu ya, dia lebih besar ininya. Printernya seukuran meja ya, lebih sama kualitasnya lebih bagus gitu ya. Dan jenis kertasnya pun jenis fisik itunya beda-beda ya, bisa kertas, nanti bisa juga bahannya kayak spanduk dan seterusnya. Nah, itu tadi non impact, tidak membentur ya. Tidak menyentuh. Nah, kalau impact dia menyentuh. Kalau sekarang mungkin jarang kalian ya bayar tagihan listrik, tagihan telepon gitu ya. Kalau di kampus dulu ujiannya pakai kertas ginian deh. Jadi kalian tanda tangannya itu pasti double gitu ya. Kertasnya bolong-bolong, continuous paper kiri kanan seperti ini. Nah, nanti ini ngeprint gitu ya. Nah, itu kan dia rangkap biasanya antara kap 2, antara kap 3, atau kalau kita di rumah sakit ya atau dimanapun, invoice-nya kan pakai kertas seperti ini. Nah, printernya kita sebut dengan impact ya. Ada yang pakai dot metric ya biasanya. Nah, jenisnya ada yang dot metric. Ini dot matrix gitu.
Oke, ini jenis yang lainnya, speaker ya. Speaker pun ada 2, ada yang wired tanpa menggunakan kabel, ada yang wireless ya tanpa kabel. Kemudian ada headphones ya, ada earbud. Nah, ini data proyektor. Jangan bilang infocus ya, infocus itu merek. Jadi kalau kita beli Rinso, dikasihnya Dayang, beda ya. Beli deterjen gitu ya. Jadi namanya data proyektor, nah mereknya macam-macam ya. Intinya dia adalah membuat tampilan lebih besar gitu ya. Kemudian interaktif whiteboard seperti ini. Yang suka main games mungkin nggak asing lagi ya dengan istilah joystick, heel gitu ya. Ini untuk sebagai alat input ya ketika kita bermain games. Nah, berikutnya ini alat input dan output yang digunakan untuk orang berkebutuhan khusus ya, misalkan ada braille printer seperti ini ya. Ini yang bisa menggunakan orang-orang tertentu ya. Kalau kita sepertinya yang tadi aja udah cukup gitu. Nah, itu ya contoh-contoh alat input output. Jadi tidak hanya terbatas misalnya mouse, keyboard gitu ya. Kemudian kalau yang output speaker, monitor enggak, sebenarnya banyak banget ya. Oke, sampai sini silakan kita diskusikan. Mungkin ada hal yang belum difahami. Silakan. Atau enggak nanti saya coba kuis kecil ya, saya tanya-tanya ya. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Sartiva. Sebentar saya ini dulu. Maaf kami ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya tentang itu Bu, masih penasaran dengan printer yang bikin apa namanya tuh Bu, yang spanduk yang Halo, cek. Halo Bu. Ya, terputus ya deh ya barusan ya. Spanduk terus? Yang spanduk yang gede itu Bu, misalnya yang selebar dinding gitu. Nah, itu bikinnya pakai printer apa Bu? Apa ada printer yang sebesar dinding gitu? Dia large format sih. Sartiva orang mana? Bogor? Orang Padang Ibu. Orang Padang. Biasanya kalau di percetakan, saya kadang suka noong gitu ya, suka ngeliat gitu ya. Itu memang printernya gede banget. Gede banget deh. Jadi kalau di Bogor tuh yang dekat rumah saya itu namanya Gundaling ya. Ada beberapa cabang di sini. Sama Oke Print ya. Itu memang gede banget. Jadi percetakannya dia memang disesuaikan dengan jenis ininya, jenis kita bilangnya apa ya, physical mediumnya ya. Jenis peralatan ininya kayak kertasnya. Kalau itu mungkin spanduk apa bahan kan ada vinil gitu ya. Ada vinil, ada apa ya? Saya kemarin kalau cetak spanduk suka ditanya ya, mau bahannya apa, kemudian berapa ininya ketebalannya gitu ya, milimeternya. Terus mau yang anti air apa enggak gitu, ada yang DAF apa, itu banyak banget. Ada deh jenis printernya memang ada itu dan besar banget. Jadi mungkin kalau Sartiva pada saat ada tugas apa gitu ya nyetak, nah mungkin di percetakannya coba dilihat gitu ya, karena harus real ya kita lihat, oh ya memang gede banget ya gitu ininya, gede deh lumayan, ya. Gede Oke, ya Bu. ada lagi silakan. Soalnya pernah lihat gede itu. Makasih ya Bu. Iya, ada lagi dari forum silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Ya silakan. Mengenai mobile printer, saya penasaran kertasnya ditaruh di mana ya, Bu? Sama tintanya itu kan kecil sekali, Bu. Oh, di dalam enggak ukur. Bentar. Sebenarnya ukurannya saya nggak ada contoh ininya ya. Ukurannya sekertas kalau kita ini deh, kertas kalau kita ngeprint gitu ya, panjang nggak gede-gede amat sih. Cuman memang dia lebih slim ya, lebih kecil gitu loh. Dan bisa kita masukkan ke tas kita. Ukurannya sama apa? Modelnya itu disesuaikan untuk bisa dibawa kemana-mana. Tetap nanti bisa menggunakan baterai gitu ya, bisa juga dicolok kayak gitu. Nah, kertasnya ya sama, kita dimasukkan kayak biasa tadi gitu. Tetap kayak ini ya, paper kalau misalkan yang kertas ya jenisnya gitu. Oh gitu. Cuman Baik, dia Bu. memang tidak segede yang kita Printer itu yang ya, biasa, yang iya. cetak. Oke, Dan memang baik, Bu. kualitasnya memang tidak maksudnya gini, tidak secepat bagus yang kalau kita ada di perkantoran gitu. Tapi memang untuk diperuntukannya buat yang
suka kemana-mana gitu ya, portable, dan dia suka traveling atau apa gitu ya, pekerja yang memang dia butuh inilah ya, butuh nomaden, berpindah-pindah gitu. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih, Bu. Sami-sami. Oh ya, saya belum menjelaskan yang ini. Haruskan saya sudah mati ya? Sudah, Ibu. Ada Ibu. Sudah terlihatan? Lupa tadi yang ini belum. Udah. Udah belum, Dek? Ini kelihatan. Display device? Sudah kelihatan, Bu. Udah ya. Nah, Dek, Ibu izin bertanya ya, kalau misalkan kalian diminta untuk menentukan gitu ya, misalkan TV ini ukurannya berapa inch sih? Nah, inch-nya tuh dihitung dari mana ke mana ya? Ada yang tahu? Inch-nya, misalkan nih, 75 inch gitu ya, atau berapa inch, itu dari mana ke mana ngitungnya? Diagonal, Bu. Diagonal, good ya. Jadi diagonal size, Dek. Nah, gitu ya. Nah, jadi bukan panjang kali lebar, bukan panjangnya aja, bukan lebarnya aja. Kalau nggak percaya nanti kalian bawa penggaris gitu ya untuk memeriksa. Nah, di kantor-kantor di kampus itu memang sekarang familiar dengan plasma ya. Ukurannya besar gitu ya, ada yang 150 inci. Nah, biasanya dia untuk menampilkan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan atau iklan biasanya. Iklan layanan masyarakat ya, atau iklan apa yang suka kita misalkan jumpai di beberapa pemerintahan yang misalkan kalian sedang ke kantor imigrasi. Nah, kadang di situ kan daripada nunggu ya, dia ada TV plasma gitu gede menampilkan iklan-iklan misalnya bagaimana cara apa gitu ya mendaftarkan dan seterusnya. Nah, ini yang saat ini memang sering banyak digunakan ya, baik di perusahaan maupun di pemerintahan gitu. Pak tadi ya. Udah ya, ini ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Berarti materinya udah sampai pertemuan 5. Minggu depan berarti masih ada ya sama pengganti ya. Penggantinya sesuai dengan jadwal vokasi aja. Ya, sesuaikan. Nanti kan suka ada kalender ya, kalender akademi, kita samakan gitu ya. Oke, mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa presensi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, ya sami-sami dicek Evitanya ya. Nanti kita coba untuk ini kuis ya, kuis di sana ya pertemuan. Baik. Oke, saya izin end meeting all ya. Buat semuanya sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih.